Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu, Saudara ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri serta memperkenalkan diri. Terima kasih. Warta Lisan 6 Juli 2025 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian hari ini GKI Wonosobo dalam rangka Sakramen Perjamuan Kudus dilayani oleh Pendeta Upaja Nathanael Katompesi. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani Sakramen Perjamuan Kudus oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Bakal Jemaat Winongsari dan Kenting Sari dilayani oleh Bapak Slamet Haryanto. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk perjamuan kudus. Yang ketiga, pelayanan sakramen perjamuan kudus rumah bagi anggota jemaat yang karena sakit tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja akan dilayankan pada hari Selasa dan Rabu 15 dan 16 Juli 2025 yang akan dilayani oleh Pendeta Upaja Nathanael Katompesi. Yang keempat, Majelis Jemaat GKI Wonosobo membutuhkan dukungan makanan kering dalam kemasan seperti tenggo, mie instan, roti tawar dan lain-lain dari anggota jemaat simpatisan untuk membuat gunungan dalam rangka memeriahkan acara HUT Kabupaten Wonosobo. Sumbangan dapat diserahkan ke gereja, ditunggu sampai dengan hari Kamis 17 Juli 2025. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan anggota jemaat simpatisan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang kelima, mengajak anggota jemaat dan simpatisan untuk mengikuti donor darah pada hari Kamis 17 Juli 2025 pukul 9 sampai 12 di Gedung Bina Kasih Wonosobo. Yang keenam, diberitahukan kepada para katekisan bahwa pertemuan perdana katekisan akan diadakan pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 18 di Gedung Bina Kasih Wonosobo. Pengajar oleh Pendeta Upaja Nathanael Katompesi. Kepada para katekisan dimohon kehadirannya. Untuk yang belum menyerahkan formulir pendaftaran katekisasi agar diserahkan ke kantor TU GKI Wonosobo. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu, Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena dalam ibadah saat ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendiri yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Mari kita muliakan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang hidup. Dengan berdiri kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 2. Dengan Roh Kudus
Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kebaktian kita hari ini adalah ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi. Kita akan belajar bersama tentang makna dari perkataan Yesus ketika Ia mengutus para murid, lalu juga apa yang dapat kita lakukan, kita teladani melalui kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hal pelayanan. Yesaya 6 ayat 8 sampai dengan 9 berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami.
kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, seringkali dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Seringkali kami mengecewakan Tuhan dan kami tidak mau memperbaiki hidup. Saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Kami pun juga memohon ampun apabila di dalam kehidupan kami sehari-hari kami tidak mendengar seruan dari Tuhan, panggilan dari Tuhan. Kami masih mencari-cari berbagai alasan untuk menghindari pengutusan dari Tuhan. Kami lebih memilih mengikuti akal pikiran kami sendiri. Kami lebih mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga pelayanan kami menjadi tidak tulus. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki hidup. Dan tolonglah kami juga sebagai gereja, mampukan kami untuk dapat menyatakan panggilan Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami memohon pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu jika kami hanya mengandalkan akal pikiran kami sendiri. Tapi biarlah Engkau yang menuntun kami. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan menerima firman Tuhan. Dan kiranya firman tersebut bisa menjadi penolong bagi kami, menjadi penunjuk jalan hidup kami, dan juga bisa membuat kami semakin lebih baik lagi. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami juga, agar kami dapat menyatakan firman-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14. Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadamu keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan
Bacaan kedua diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai 16. Galatia 6 dimulai dari ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera rahmat atas mereka dan Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 dimulai dari ayat pertama. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong-kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat." Dilanjutkan ayat 16. "Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku."
Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Puji Tuhan. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Senang? Wah, yang senang cuma Pak Pujo nih. Yang lainnya senang? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika tadi kita menyanyikan lagu Aku Tuhan Semesta, ada lirik yang unik, pasti kita ingat, tapi sulit untuk dilakukan. Apa itu liriknya? Ada yang tahu? Ini aku, utuslah aku. Nah, ini aku, utuslah aku. Kedengarannya gampang. Kedengarannya ini adalah sebuah semangat, sebuah tekad untuk mau mengikut Tuhan, untuk mau mengerjakan pengutusan dari Tuhan. Tapi yang umumnya terjadi, yang sering kali terjadi, liriknya biasanya ganti Bapak Ibu. Ketika kita mendapat tugas pengutusan, atau mungkin mendapat tugas pelayanan dan lain sebagainya, liriknya ganti. Ini aku, utus siapa? Utus dia. Nah, ini aku Tuhan, tapi yang diutus dia aja Tuhan. Nah, kadang seperti itu. Kita ingin dilihat oleh Tuhan, kita ingin didengarkan oleh Tuhan, kita ingin mendapat berkat dari Tuhan, tapi disuruh melakukan karya, disuruh menjalankan pengutusan dari Tuhan. Nanti dulu Tuhan, sedang sibuk Tuhan. Nah, kadang apa yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau melihat bersama tentang apa sih yang harusnya kita lakukan dalam sebuah pelayanan. Lalu ketika kita diutus oleh Tuhan, bagaimana sikap kita yang seharusnya. Nah, kita melihat dari bacaan Injil kita Bapak Ibu, ketika Yesus mengutus 70 murid. Angka 70 ini menandakan bahwa yang diutus oleh Tuhan Yesus itu banyak sekali. Banyak sekali yang diutus. Setiap orang yang mengikuti Yesus diutus untuk pergi ke kota-kota yang akan dilalui Yesus, memberitakan bahwa Yesus akan segera datang. Kerajaan Allah sudah dekat. Lalu juga pengutusan ini sifatnya universal Bapak Ibu. Karena ketika Yesus mengatakan pergilah, Yesus tidak menggunakan kata yang bergender khusus untuk kaum laki-laki ataupun kaum perempuan, tapi kata yang digunakan adalah kata yang universal. Karena dalam bahasa Yunani setiap kata itu memiliki gender Bapak Ibu. Ada yang maskulin, ada yang feminin. Tapi yang digunakan Yesus kata yang universal. Berarti yang diutus ini ya mungkin bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan semua yang mengikuti Yesus diutus untuk pergi ke kota-kota yang akan dilalui. Sebenarnya Yesus ingin memberikan pengajaran kepada para murid dan orang yang mengikut dia, supaya jangan hanya mengikut saja,
Tapi ada sesuatu yang harus dilakukan, yaitu memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Jadi Yesus ingin melatih para murid dulu nih untuk menjalankan tugas pengutusan. Bagaimana cara Yesus melatih? Ya seperti ini. Lalu ketika kita melihat satu persatu ayat dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di ayat 4. Nah, di ayat 4 di sini dituliskan, jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Apa maksudnya? Jadi bukan berarti Yesus tidak memperbolehkan mereka bawa bekal terus membiarkan para murid kelaparan, atau mungkin mengajarkan para murid untuk acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Maksud Yesus mengatakan demikian supaya para murid yang diutus fokus kepada tujuan mereka, yaitu memberitakan kedatangan Allah yang sudah dekat. Fokus supaya mereka bisa langsung pergi ke kota tujuan mereka. Dan dalam pelayanan jangan pernah mendambakan materi atau mungkin menonjolkan materi. Jangan memberi salam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan dalam pelayanan itu pikiran para murid terganggu oleh popularitas. Karena ketika mereka berjalan, mereka memberi salam, lalu mereka mengatakan bahwa mereka adalah murid Yesus, pasti akan ada banyak orang yang takjub, banyak orang yang antusias sekali. Akhirnya apa? Akhirnya perjalanan mereka jadi semakin terhambat sampai ke tempat tujuan karena kekaguman orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan. Nah, ini juga menjadi pesan bagi kita ya Bapak Ibu. Dalam pelayanan itu bukan untuk cari popularitas. Pelayanan itu bukan untuk cari nama. Pelayanan itu bukan untuk pencitraan. Pelayanan itu bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, apalagi mencari materi. Lalu Yesus juga mengingatkan dalam pelayanan itu ya pasti akan ada tantangan-tantangannya. Di ayat 3 tadi Yesus menyebutkan pengutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus seperti anak-anak domba yang dilepaskan di tengah kawanan serigala. Banyak sekali tantangannya. Tantangan yang pertama tadi tentang popularitas, materi yang bisa mengganggu tujuan pelayanan mereka. Lalu yang selanjutnya apalagi yang bisa kita lihat? Di ayat 5 sampai dengan ayat 6. Di sini dituliskan, kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau di rumah itu ada orang yang cinta damai, salammu itu akan diterima. Tapi kalau tidak, ya sudah. Damai sejahtera itu tetap ada di kamu. Ini maksudnya apa? Ini juga berkaitan dengan ayat-ayat selanjutnya, ketika pergi ke satu kota, tidak semua kota menerima. Ada juga kota yang menolak atau rumah yang menolak. Ini juga sebenarnya memberikan pesan kepada para murid bahwa dalam pelayanan mereka tidak selalu mendapat penerimaan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melayani, kita tidak selalu mendapat penerimaan yang baik dari orang-orang yang kita layani. Mungkin ada penolakan, mungkin dicaci maki, mungkin dihina dan lain sebagainya. Tapi apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera itu tetap ada di kamu. Sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa jangan gagal fokus karena penolakan yang dihadapi. Dalam pelayanan, kita tidak mungkin menyenangkan semua orang yang kita layani Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bisa menjawab keinginan semua orang yang kita layani. Akan ada kritik, akan ada orang-orang yang berkomentar dan lain sebagainya. Kalau kita fokus kepada kritik, komentar, orang yang menjatuhkan, orang yang berusaha menjelekkan dan lain sebagainya, akhirnya apa? Stres sendiri, pusing sendiri, pelayanannya gak lanjut malah mandek. Tapi melalui perkataan Yesus ini kita bisa belajar bahwa
Kalau kita mau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang menolak, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melayani. Bahkan Yesus mengatakan kalau ada satu kota yang menolak, katakanlah kepada kota itu dan kibaskanlah kakimu. Tapi tetap beritakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Meskipun dapat penolakan dan lain sebagainya, kita tetap melayani Tuhan. Ini yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kita harus tetap melayani Tuhan apapun itu kondisinya, apapun itu situasinya, dan bahkan ketika kita menghadapi penolakan. Karena yang kita layani adalah Tuhan dan bukan diri kita sendiri. Ketika kita sakit hati wajar, sedih wajar. Tapi yang harus kita pertanyakan ketika motivasi pelayanan kita mulai berubah, atau kita mundur dari pelayanan kita karena ada orang-orang yang berusaha memberikan penolakan, atau ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan, menjelekan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita pertanyakan di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu. Lalu kita juga bisa melihat apa yang terjadi kepada para murid setelah mereka menjalankan tugas pengutusan dari Tuhan Yesus. Yang terjadi adalah mereka kembali kepada Yesus. Setelah mereka kembali dengan sukacita, dengan bahagia. Lalu mereka mengatakan, Tuhan, bahkan roh-roh jahat aja takluk sama kami Tuhan, karena kami berdoa dengan nama-Mu. Wah, mereka antusias sekali, bahagia sekali. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Yang Tuhan Yesus katakan adalah jangan bahagia karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi berbahagialah karena namamu sudah tercatat di surga. Ini juga mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, ketika kita melayani, jangan pernah melayani untuk kebanggaan diri kita sendiri. Mencari kebanggaan, mencari aktualisasi diri, mencari pengakuan dan lain sebagainya. Jangan bangga dengan apa yang bisa kita lakukan, jangan bangga dengan apa yang bisa kita berikan, jangan bangga dengan apa yang bisa kita sumbangkan dalam pelayanan kita. Karena semua itu bisa terjadi karena apa? Pertolongan Tuhan. Para murid bisa mengusir roh-roh jahat karena apa? Mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita diingatkan untuk rendah hati, untuk sadar diri. Kita ini hanya pelaku, hanya alatnya Tuhan. Jadi kalau kita melayani untuk disanjung, kita melayani untuk dihormati, kita melayani untuk mendapatkan pengakuan dan popularitas, pelayanan itu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Nah, lalu yang selanjutnya, dari alur cerita ini kita bisa melihat apa? Yang pertama, ketika Yesus menunjuk para murid, lalu para murid diberikan tugas pengutusan. Apakah Yesus hanya sekedar menunjuk lalu nyuruh mereka pergi, lalu mengutus mereka? Tidak. Tapi Tuhan Yesus memperlengkapi mereka. Bahkan Tuhan Yesus memberikan anugerah kemampuan supaya para murid bisa melayani. Sama seperti dengan apa yang kita lihat di Yesaya 66. Di sana digambarkan bahwa Allah ini sama seperti seorang ibu yang melepaskan anaknya, tapi seorang ibu tidak mungkin meninggalkan anaknya begitu saja. Di Yesaya disebutkan, aku akan menghibur kamu. Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan selalu memberi penyertaan bagi kita yang mau berserah dan mengikuti kehendak-Nya. Lalu ketika kita tadi menyanyikan Mazmur, Bapak Ibu, kita perhatikan liriknya. Pemazmur menyampaikan sukacitanya, pemazmur menyampaikan semangatnya. Dia mengatakan, aku akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan.
Dan melalui Mazmur ini sebenarnya kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan dengan sukacita dan memberitakan karyanya yang dahsyat. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, kita diingatkan untuk memberitakan karyanya siapa? Karyanya Allah, bukan karyanya kita. Jadi ketika kita melayani dan lain sebagainya, bukan kitanya yang jadi tujuan utama. Bukan diri sendiri yang menjadi tujuan utama. Kadang kita kebablasan Bapak Ibu. Dalam pelayanan yang diutamakan adalah akunya, sayanya. Orang-orang jadi melihat siapa? Saya. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya pernah ini, saya pernah itu. Akhirnya apa? Yang diangkat dalam pelayanan keakuannya. Semua tentang aku, semua tentang saya. Hati-hati, itu namanya narsis Bapak Ibu. Apalagi istilah zaman sekarang, istilah zaman now, ada yang namanya penyakit atau kelainan NPD. Ketika narsis itu sudah berlebihan dan menginginkan pengakuan. Nah, itu namanya sudah penyakit Bapak Ibu. Lalu di Galatia 6, di sini kita diingatkan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ada waktunya kita menuai. Apa tuaiannya? Yaitu keselamatan. Dan selama masih ada waktu, berbuatlah baik. Selama masih ada waktu, layanilah Tuhan. Selama masih ada waktu, terimalah pengutusan dari Tuhan. Itu yang diingatkan di Galatia tadi Bapak Ibu. Lalu ketika memberi diri, berbuat baik. Nah ini di Galatia juga baik sekali nih Bapak Ibu, unik sekali. Jadi di satu sisi kita diminta untuk berbuat baik sebanyak mungkin. Tapi kita juga diingatkan jangan menonjolkan diri. Karena orang yang berbuat baik untuk menonjolkan diri itu adalah orang-orang munafik. Seolah-olah berbuat baik, tapi sebenarnya apa? Supaya dirinya sendiri yang dikenal dan ditonjolkan. Kalau berbuat baik ya berbuatlah baik. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Kalau mau berbuat baik, berbuatlah baik, gak usah pakai pengumuman. Besok aku mau berbuat ini loh, baik kan? Aku udah berbuat ini loh, keren kan? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan memberikan pengutusan pada kita. Pengutusan itu bentuknya mungkin berbeda-beda. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam rutinitas, atau bahkan di dalam pelayanan gerejawi kita diutus untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang diminta, yuk besok jadi PNJ ya. Kalau ada lagi yang meminta, Pak tahun depan jadi penatua ya. Wah, Bu tahun depan jadi penatua ya. Berarti kita harus jawab apa? Ini aku, utuslah aku. Wah, janji ya Bapak Ibu ya. Wah kalau ada yang ditanya mau jadi penatua, ini aku, utuslah aku. Wah sukacita sekali majelis jemaatnya Bapak Ibu. Kenapa kita harus memiliki tekad dan keyakinan itu? Karena kita lihat sendiri, Tuhan tidak hanya sekedar mengutus, tapi juga memperlengkapi. Ketika Bapak Ibu misal diminta untuk jadi PNJ, Pak Bu besok jadi PNJ ya. Aduh saya gak bisa nyanyi, aduh saya gak punya waktu, aduh sayang inilah itulah, aduh cuciannya belum kering ya, misalnya. Akhirnya apa? Ya gak melayani. Ketika kita merasa aduh suaraku ini fales, tepuk tangan nafas saja fales, apalagi nyanyi misalnya. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa ya kok aku ya yang diminta jadi PNJ? Nah ketika Bapak Ibu misal diminta jadi PNJ, percayalah Tuhan pun juga pasti akan memperlengkapi, memberikan kemampuan. Jadi PNJ apakah langsung tiba-tiba suaranya bagus seperti Celine Dion dan Josh Groban misalnya? Kan tidak toh.
Semua butuh proses. Dan lama-lama pasti kita akan bisa. Jadi penatua, apakah bisa langsung begitu saja besoknya langsung bisa dengan lancarnya berkhotbah dan lain sebagainya? Tidak. Semua juga butuh proses belajar. Tapi Tuhan memperlengkapi. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai pelayanan kita selagi masih ada waktu dan kesempatan. Pergunakanlah waktu dan kesempatan itu sebaik mungkin, karena kita sudah ditunjuk, diutus dan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan percayalah, ketika kita mau menerima pengutusan dari Tuhan, kita akan menerima tuaian yang indah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memilih kami untuk diutus menjalankan tugas pengutusan dari Tuhan. Ajar kami untuk mau menjalani setiap pengutusan dari Tuhan dengan sukacita dan semangat. Dimanapun kami berada, kami ingin melayani Tuhan dengan setia. Kami ingin melayani Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan ajar kami juga untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati, melayani Tuhan dengan ketulusan, melayani Tuhan dengan satu tujuan, yaitu keselamatan dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayanan dari gereja ini. Tuhan juga memberkati badan-badan pelayanan, komisi-komisi. Tuhan yang menyertai setiap program-program yang sudah direncanakan, dan kiranya gereja ini dapat terus bertumbuh dan menjadi berkat serta memancarkan terang cinta kasih Tuhan, menjadi gereja yang berdampak. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati para pemimpin kami, berikan hikmat di dalam kepemimpinan mereka, dan kiranya setiap peraturan, kebijakan yang dikeluarkan itu semua membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Berdoa juga untuk kasus-kasus korupsi yang belum terungkap, untuk kerusakan alam karena keserakahan manusia yang membuka pertambangan sehingga alam dan ekosistem menjadi rusak. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang menyadarkan orang-orang yang serakah. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami atau saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang saat ini tengah bergumul, tengah mengharapkan pertolongan dari Tuhan, menghadapi persoalan kehidupan yang berat. Berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang tengah merindukan keharmonisan, untuk pasangan-pasangan suami istri yang tengah merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah kehidupan pernikahan. Kiranya Tuhan menolong kami, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Tuhan punya rencana yang baik dan ajar kami untuk tetap setia dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kini kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun persembahan dapat dikumpulkan dengan masukkan amplop persembahan pada kotak yang telah tersedia di pintu masuk gedung gereja saat masuk atau keluar. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat memberi persembahan dengan cara transfer atau scan QRIS ke nomor rekening yang tersedia. Adapun nats pengantar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Kita akan menyanyikan KJ 289 bait 1, 3, dan 8. Bait 8 kita nyanyikan setelah kantong diedarkan. Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami.
Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, terutama di kota Wonosobo ini. Tuhan berkati untuk setiap pekerjaan, setiap profesi yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga lewat itu semua dan dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan atau mengaku percaya, serta bersedia mengakui dosa dan menerima pengampunan dari Tuhan. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Apabila ada Bapak Ibu yang berasal dari gereja atau jemaat lain di luar GKI Wonosobo, Bapak Ibu bisa mengisi kartu peserta perjamuan kudus ini. Karena ini akan berguna untuk pelayanan di jemaat-jemaat asal Bapak Ibu sekalian. Dan kami pun juga akan mengirimkan informasi bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti perjamuan kudus di GKI Wonosobo. Dan saya akan membacakan nama-nama yang sudah menuliskan kartu peserta perjamuan kudus ini. Dengan penuh sukacita kami menyambut atas nama Meganeta Amadea dari GKJ Kaliwiro, atas nama Wahyu Kristiani dari GKJ Kaliwiro, atas nama Yusuf Haryanto dari GKJ Kaliwiro. Dan agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kita memasuki prefasi dan Sanctus Benedictus. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi kudus, kudus, kuduslah. Segala bumi penuh
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisan, perjamuan malam terakhir bersama murid-murid dan juga kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus dengan Kristus dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Mari kita menaikkan doa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Mari kita memberikan salam damai ke orang yang ada di sekeliling kita. Salam damai. Enggak usah. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Bapak Ibu, adakah yang belum mendapatkan roti? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Bapak Ibu, adakah yang belum mendapatkan air anggur? Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah.
Mari kita menaikkan doa syukur. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami rayakan pada hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Melalui tubuh dan darah Kristus kami telah diselamatkan. Ajar kami untuk tetap setia di dalam keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Mari menjalankan tugas pengutusan dari Tuhan dengan kerendahan hati dan kesiapan diri. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.